Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah, ayyuhas shaimin shaimat, ayyuhal mu'minin mu'minat, sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di udara yang begitu segar menyegarkan badan kita, serasa tatkala kita baru saja menyelesaikan sahur kita kemudian disambut dengan azan subuh, dan tentunya ini adalah rahmat Allah untuk kita, keberkahan Allah bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serasa bagi kita ini hal yang sangat membahagiakan kita. Kita kembali lagi berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan di mana Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan ini. Teringat bagaimana di tahun lalu, mungkin ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, di tahun lalu kita sama-sama berpuasa bersama mereka. Kita sama-sama berjumpa di bulan Ramadan bersama mereka. Namun di tahun ini ada saudara kita yang meninggalkan kita lebih dulu. Ada keluarga kita yang meninggalkan kita lebih dulu. Ada teman-teman kita yang meninggalkan kita lebih dulu. Tentunya ini adalah kehendak Allah dan izin Allah. Tapi bagi kita yang masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan yang mulia ini. Terus manfaatkan dengan ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Yang mana mungkin sahabat TLT TV yang sering menyaksikan tayangan ini, dari ba'da subuh, dari azan subuh, setelah azan subuh, saksikan bagaimana kisah-kisah sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan di muka bumi ini. Sampai banyak sekali yang saya ceritakan di kesempatan yang mulia ini di setiap subuhnya. Mulai dari peradaban yang berkuasa sebelum Rasulullah lahir. Kita tahu ada Imperium Timur, Bizantium, ada Kisra atau Persia. Kita tahu agama-agama terdahulu yang belum ada Nabi Muhammad SAW. Yang ingin saya tekankan di kesempatan yang mulia ini adalah Islam ini bukan agama yang memang baru ada ketika Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi. Islam sudah ada sejak dulu. Jadi agama-agama terdahulu nabi-nabi dan para rasul adalah Islam. Makanya salah besar jika ada di antara kita yang menganggap Islam ini agama junior, itu salah besar. Rasulullah SAW pengemban amanah di zaman ini, pengemban amanah dakwah sebagai dan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Tentunya kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berharap kita ini menjadi umatnya Rasulullah SAW yang kelak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga surganya Rasulullah, telaga surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillah di minggu yang lalu, di hari kemarin saya sampaikan tentang bagaimana perlindungan Allah untuk Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diutus. Tapi ada yang menarik dalam kesempatan yang mulia ini. Ada cerita yang sangat berkesan bagi kita tatkala ada pendeta yang melihat Rasulullah di masa kecil. Ya, di saat itu ingat ya bagaimana kisah yang kemarin saya sampaikan. Di usia 6 tahun Rasulullah ditinggal ibundanya, yakni Siti Aminah. Di usia 8 tahun Rasulullah ditinggal sama Abdul Muthalib, kakeknya. Dan setelah itu Rasulullah bersama pamannya Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah menggembala kambing, terus dengan gembalaannya kambingnya. Di sini Rasulullah diajarkan bagaimana menjadi sosok kepemimpinan, bagaimana sosok sabar, bagaimana sosok rendah hati di saat beliau menggembala kambing. Tapi di kesempatan yang mulia ini ada kisah yang sangat luar biasa
ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Thalib pamannya menuju Syam. Kisah apa? Kisah di mana pertemuan antara pendeta Buhairah dengan Nabi Muhammad SAW. Pendeta, seorang pendeta di saat itu melihat Muhammad Rasulullah di masa kecilnya. Pendeta ini tahu kalau ini adalah Muhammad, ini adalah pemimpin seluruh alam, Rabbul Alamin. Rasulullah SAW di masa kecilnya sudah dilihat sama pendeta bernama Buhairah ini sebagai seorang yang akan memimpin semua dunia ini. Bayangin, di saat itu Muhammad Rasulullah masih kecil tapi sudah terlihat bagaimana tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi Muhammad SAW. Di suatu hari Abu Thalib ketika pergi menuju Syam, nggak lupa dia mengajak keponakannya. Siapa dia? Muhammad Rasulullah SAW. Mereka berdua berjalan beriringan bersama orang-orang tua dari suku Quraisy lainnya. Tatkala mereka melihat sang pendeta, mereka pun menurunkan barang-barang bawaannya sembari membukanya. Sang pendeta kemudian menghampiri mereka. Sebelumnya sang pendeta nggak keluar. Jadi pendeta ini mulai menghampiri rombongannya dari Abu Thalib bersama Rasulullah SAW dan juga bersama orang-orang tua dan suku-suku Quraisy yang lainnya. Sebelumnya pendeta ini nggak mau keluar, terus nggak berpaling kepada mereka saat mereka masih berjalan di atas kendaraan. Namun setelah mereka menurunkan barang bawaan mereka, sang pendeta segera menyambut dan menemui mereka. Kemudian tiba-tiba dia menggandeng tangan Rasulullah SAW sambil berkata, ini adalah pemimpin semesta alam, ini adalah utusan Tuhan semesta alam. Allah telah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Pendeta Buhairah menuntun Rasulullah SAW dengan perkataan itu. Allahu Akbar. Kemudian mereka berkata sama sang pendeta, bagaimana mungkin engkau bisa mengetahui hal tersebut? Sang pendeta menjawab, tatkala kalian sampai di Aqabah, tidak ada satupun pepohonan dan bebatuan kecuali mereka sujud kepadanya. Mereka nggak akan bersujud kecuali pada seorang nabi. Sesungguhnya aku mengetahui nabi terakhir dari tulang muda bahunya yang seperti buah apel. Jadi pendeta Buhairah ini dia seorang ahli kitab yang jujur. Seorang ahli kitab yang benar-benar beriman kepada kitabnya yang diturunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli kitab yang dia jujur dalam ucapannya. Di masa Rasulullah SAW masih kecil, dia bisa tahu ini adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dari bahu mudanya, tulang bahu mudanya itu seperti buah apel. Allahu Akbar. Indah nggak? Ngebayang nggak bagaimana fisiknya Rasulullah SAW di masa mudanya? Wallah, ketika kita membicarakan ini, tentunya hati kita ini rindu kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, tatkala kita bercerita tentang bagaimana Muhammad Rasulullah SAW, tatkala kita menceritakan bagaimana fisiknya Rasulullah, tatkala kita menceritakan bagaimana keindahan sosoknya Rasulullah, tutur katanya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, tentu kita akan merasakan rindu yang sangat luar biasa bertemu dengan Rasulullah SAW. Pendeta Buhairah pun tahu bahwasanya ini adalah nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang pendeta pun pergi dan membuat jamuan untuk mereka. Setelah itu sang pendeta datang membawa makanan. Tiba-tiba sang pendeta melihat Nabi sedang mengembalakan untanya di luar. Lalu sang pendeta berkata, pergi dan temuilah dia. Kalian akan melihat dia dipayungi oleh awan. Ketika jarak Nabi dengan mereka sudah dekat, maka kondisi panas membuat mereka lebih dahulu berlindung di bawah bayangan sebuah pohon daripada Nabi. Namun ketika beliau duduk di bawahnya, maka bayangan pohon itu beralih memayungi beliau. Kebayang gak? Jadi mereka ini berusaha di saat kondisi yang panas itu ikut ngadem, ikut berteduh supaya kondisi adem.
Tapi ketika Rasulullah duduk di tempat yang panas, ini bayangan pohon ini langsung beralih kepada Rasulullah untuk menutupi Rasulullah supaya Rasulullah nggak kepanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pepohonan yang ada di sekitar Rasulullah pun bersujud kepada Rasulullah. Keutamaan yang sangat luar biasa yang kita ketahui bersama. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu sang pendeta berkata lagi, lihatlah bayangan pohonan itu. Ia condong dan memayungi dia. Maksudnya memayungi Rasulullah SAW. Nah, manakala sang pendeta berada di tengah-tengah mereka, dia memohon kepada mereka agar berjanji untuk enggak membawa Nabi kepada penguasa Romawi. Karena jika sampai pada penguasa Romawi mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi, pasti dia akan membunuhnya. Sang pendeta kemudian bertanya, siapakah walinya? Kemudian mereka menjawab, Abu Thalib. Sang pendeta terus mendesak Abu Thalib agar membawa Nabi pulang. Jadi ingat ya, sebagaimana yang saya pernah ceritakan sebelumnya, peradaban yang berkuasa sebelum Nabi lahir, salah satunya adalah Romawi, Imperium Romawi Timur, atau kita kenal Bizantium, dan kita juga tahu ada Kisra. Kisra ini Persia. Nah, ketika Abu Thalib bersama Rasulullah SAW berjalan menuju Syam, kemudian bertemu dengan pendeta Buhairo. Yang pendeta ini mendesak Abu Thalib agar membawa Rasulullah pulang. Jangan sampai bertemu dengan penguasa Romawi. Kenapa? Karena ketika penguasa Romawi tahu ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW, pasti penguasa itu akan membunuh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ingin saya sampaikan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pertemuan antara Nabi dengan pendeta Buhairo adalah, yang pertama, orang-orang yang lurus dari kalangan pendeta ahli kitab mengetahui bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah SAW yang diutus untuk membawa rahmat bagi manusia. Mereka juga mengetahuinya dari beberapa tanda dan sifat kenabian yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Artinya, kitab-kitab terdahulu pun menceritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW, ciri-ciri bagaimana Rasulullah ini akan membawa rahmat bagi seluruh alam manusia. Dicatat di dalam kitab mereka. Tapi kita lihat, ahli kitab ini adalah ahli kitab yang bisa tahu ini adalah mereka orang-orang yang jujur dalam beriman kepada Allah. Nah, yang kedua, sujudnya pepohonan dan bebatuan kepada Muhammad, awan dan bayangan pepohonan yang memayungi beliau cukup menjadi bukti bahwa beliau adalah sosok yang dipersiapkan Allah sebagai Rasul. Yang ketiga, sesungguhnya Nabi mengambil banyak manfaat dari perjalanan kelilingnya bersama sang paman. Lebih khusus lagi bersama para tetua suku Quraisy. Nabi belajar dari pengetahuan dan pengalaman mereka. Nabi mencoba mencerna pendapat-pendapat mereka, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang cukup berpengalaman, berpengetahuan luas dan malang melintang. Di usia yang sangat muda, tentu Nabi belum berpengalaman dan berpengetahuan luas seperti mereka. Yang keempat, peringatan pendeta Buhairo kepada Abu Thalib dan para tokoh terkemuka di Mekah agar enggak membawa Muhammad ke kalangan kaum Nasrani dan penguasa Romawi. Karena sesungguhnya jika penguasa Romawi mengetahui ciri-ciri yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah, maka dia pasti akan membunuhnya. Mereka mengetahui bahwa kedatangan Rasulullah akan menjelajah wilayah yang mereka kuasai. Bagi mereka, beliau adalah musuh yang mengancam kerajaan Roma dan akan merebut kejayaannya. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang Romawi. Tapi alhamdulillah, kisah ini sudah mulai memberikan gambaran kepada kita bagaimana sosok Muhammad Rasulullah SAW yang di masa mudanya, masa remajanya pun sudah diketahui oleh ahli kitab. Siapa dia? Pendeta Buhairo. Oleh karenanya terus pantengin channel YouTube TLT TV. Jangan lupa like, komen, serta share. Tapi jangan lupa juga subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kuotanya yang bayar.
terus pantengin, insya Allah ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.